Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, tarikan kartu tarotnya kali ini untuk membaca energi dia seseorang yang sampai saat sekarang masih kamu tunggu-tunggu, masih kamu nanti-nanti ya. Nah, tapi sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai energi dia untuk dirimu. Ace of Cups, kemudian The Hermit. Masih ada rasa cinta nih, masih ada rasa sayang ya. Jadi kayak sampai saat sekarang tuh si dianya itu tuh yang seperti, kok udah sampai sejauh ini, sudah sampai selama ini aku tuh masih cinta ya sama Gemini, kok aku masih ada ya rasa sayang sama Gemini gitu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat, bukan hanya kamu aja yang menunggu dan menanti, tetapi ternyata si seseorang ini juga diam-diam ya di sudut sana ini tuh pun masih menunggu dan menanti kamu. Hanya saja dia menunggu dan menanti kamu bukan dalam artian yang akan bersama dalam konsep hubungan jangka panjang, bukan dalam konsep pernikahan, bukan ke situ ya, tetapi dalam konsep kamu dengan dia hanya sebatas sepasang kekasih. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian berdua sudah sempat memasuki fase berpacaran gitu ya. Jadi nampaknya seseorang ini tuh kalaupun dia mau bersama dengan kamu, namun ya itu tadi ya, mentok-mentoknya hubungan kalian ini tuh di level berpacaran seperti itu ya, di level berpacaran, tidak lebih. Nah, di sana dan menunggu dan menanti kamu kayak ya karena dia juga rindu gitu ya. Ya karena orang ini kan seperti kata Mari tadi, ini kan memang cinta sama kamu ya. Orang ini kan masih sayang sama kamu. Gitu kan? Katakanlah walaupun kalian mungkin saat ini sudah terpisah selama bertahun-tahun lamanya gitu ya, tetapi ya kayak tadi Mari bilang itu, dia aja bingung ngelihat diri dia sendiri, kok dia masih nggak bisa lupain kamu ya, kok dia masih nggak bisa menghilangkan perasaan rindunya dia sama kamu, perasaan sayangnya dia sama kamu, walaupun dia nggak tunjukin ya perasaan cinta dan perasaan sayangnya itu ke kamu, tapi memang seseorang ini tuh ya dia nggak bisa pungkiri hal itu. Dan ya untuk saat ini dia nggak ngerasa juga ya mesti rasa cinta dan sayang ini tuh dia ekspresikan ke kamu terang benderang terus menerus, ya nggak mesti juga. Nah seperti itu ya, kok kayak hanya mengetahui ya dan merasakan ada getaran yang istimewa untuk kamu. Saya rasa seseorang ini tuh kayak ngerasa ya udah cukup gitu loh, udah cukup ceritanya ya, udah lumayan memuaskan dia. Tetapi andaikan kamunya berusaha untuk menjangkau seseorang ini, kamu berusaha untuk terkoneksi dengan seseorang ini, jika saat sekarang kamu tidak terkoneksi, maka kehadirannya kamu pasti akan diterima oleh si dianya gitu ya. Cuman penerimaannya dia ke kamu, saya lihat itu tuh ya tadi sebatas kekasih aja. Kalau kamu kemudian mengharapkan dari penerimaannya dia, kemudian dia akan menyuguhkan komitmen kepada dirimu, untuk saat sekarang nampaknya dia nggak akan kasih itu sama kamu, itu ya. Apalagi kalau kamu main-main sama suaminya orang, kamu main-main sama istrinya orang, gitu ya. Kamu main-main sama tunangannya orang, gitu ya. Tentu dia udah pasti nggak akan pilih kamu dalam dunia nyata, dalam interaksi yang dunia sosial. Dia Mari lihat tidak akan pilih kamu, gitu ya. Pasti dia tetap akan memilih
kehidupan yang saat ini sedang dia jalani, ya, yaitu bersama suaminya dia, bersama istrinya dia, akan kuat teguh gitu ya, mempertahankan biar hubungan pertunangannya dia dengan seseorang itu bisa masuk ke level pernikahan. Ya, kalau yang untuk dia pilih tadi ya, secara lahir dan batin orang lain. Tapi kalau hanya sebatas untuk kepuasan batin, ya dia bisa kasih itu dari kamu. Gitu ya. Ibaratnya gini, jiwanya bisa kamu miliki tapi raganya tidak. Nah, di situ ya. Cintanya ke kamu ini tuh bisa tidak lekang oleh waktu, tetapi bukan berarti kamu harus bersatu dengan dirinya secara lahir dan batin tadi ya. Ikutan tubuh fisiknya kamu dengan tubuh fisiknya dia, diikat dengan bantuan legalitas negara, yaitu dijamin oleh lembaga pernikahan. Kayaknya dia memang tidak butuh itu. Itulah, sudah cukup puas gitu ya. Sudah cukup puas, katakanlah ya, mengetahui juga bahwa kamu mencintai dia, bahwa kamu juga menyayangi dia, bahwa cinta dan kasih sayangnya dia ini tuh ceritanya tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, nampaknya itu tuh udah jadi hal yang cukup ya bagi si seseorang ini. Jadi yang mau kamu tunggu, yang mau kamu nanti, ya apa di sana? Tadi mau komitmen itu. Nggak bisa kalau untuk komitmen gitu ya, nggak nampaknya dia nggak mau kalau untuk komitmen, nggak siap dia dengan segala macam konsekuensi. Dan kalau dia pakai akal nalar logikanya dia, nampaknya memang lebih baik ya kalau hidupnya kamu dengan hidupnya dia dijalani dengan mode terpisah saja gitu ya. Tidak akan mungkin kamu dibiarkan untuk masuk ya dalam kehidupan apa yang sudah dia bangun selama ini, atau dia juga tidak akan membiarkan dirinya masuk pada kehidupan yang sudah kamu bangun selama ini. Jadi misalnya kamu sudah punya suami sebenarnya, kamu udah punya istri sebenarnya, kamu udah punya pacar sebenarnya gitu ya, dan dia tidak mau dicap sebagai pelakor, dicap sebagai pebinor, nggak mau dia. Terlalu rendah harga dirinya untuk dicap seperti itu, didudukkan pada posisi sebagai orang ketiga. Wah, nggak bisa nih, nggak mau dia. Terlalu tinggi pride-nya dia, gitu ya. Cinta bisa kalah oleh nalar logika, ya, cinta kalah oleh nalar logika, gitu. Begitu juga sebaliknya, jika dia sudah punya suami, jika dia sudah punya istri, jika dia sudah punya tunangan. Ini udah dapat restu, hubungannya dia dengan orang lain itu tuh sudah dapat restu, dan sampai sejauh ini tuh hubungan mereka ya baik-baik saja gitu ya, walaupun dia masih tetap merawat cintanya dia untuk kamu, tapi tidak berpengaruh pada kehidupan yang sudah dia jalani saat ini. Komitmen dia dengan orang lain itu tuh ya tidak berpengaruh gitu loh atas rasa cinta dan sayangnya dia sama kamu. Dan udah pasti seseorang ini tuh mari lihat sudah cukup dewasa ya. Kamu sedang bersama dengan seseorang yang kematangannya dia itu tuh sudah di posisi ranum gitu. Jadi di sini tuh udah enggak berlaku lagi dia gerak-gerak impulsif, kompulsif, hajar bleh, main pokoknya hati senang ya, hati gembira. Enggak main kayak gitu dia. Ya, walaupun mungkin beberapa usia dia masih muda. Ini beda ya. Ini kedewasaan itu kan kondisi kesadaran ya. Nah, jadi tidak ada urusannya sama apakah usia dia masih muda gitu ya. Tidak ada urusannya. Orang muda juga saat sekarang mari lihat udah banyak ya pemikirannya itu tuh udah berkembang ya, pemahaman tentang hidup itu tuh udah cukup lah gitu ya. Tahu akan baik buruk ya udah gitu ya, konsekuensi udah paham gitu ya. Nah, jadi nampaknya begitu ya karakter seseorang ini, siapa seseorang ini gitu ya. Jadi cintanya dia untuk kamu ya itu tidak akan merubah jalan hidup yang sudah dia pilih untuk saat ini gitu.
ya di sana. Jadi ibaratnya kayak untuk penyatuan kamu dengan dia nggak ada gitu. Kamu hanya akan menjadi orang yang sangat diakui ya. Kamu hanya akan diakui sebagai orang yang sangat amat istimewa bagi dia, ya. Kamu orang yang spesial bagi dia, gitu loh. Tapi spesial bukan berarti harus dihidangkan terus-menerus di meja makannya dia, tanda kutip ya. Itu metafornya aja ya, nggak mesti, gitu loh. Ya, jadi ibaratnya gini, kalau kamu datang ya dia sambut dengan baik, gitu ya. Dia sambut dengan baik. Kalau hanya sebatas kayak ngobrol-ngobrol di waktu luangnya dia, ya dia mau, gitu loh. Tetapi begitu dia punya aktivitas pada pekerjaannya dia, pada ya hidupnya dia lah ya, macam-macam ragam lah itu dalam hidup kan aktivitasnya kita. Nah, maka kamu harus mau sabar-sabar nih kalau dia mengabaikan kamu, kalau dia tidak memprioritaskan kamu. Jadi ibaratnya kamu tidak bisa prioritas gitu ya, tidak bisa dia tawarkan posisi sampai sebegitu eksklusifnya bagi kamu tuh dalam kehidupan nyata, ya dalam kehidupan sehari-hari, tidak bisa. Nah begitu ya. Tetapi kalau untuk menyempatkan diri untuk kamu, tapi bukan dengan yang harus diusahakan perjuangan dengan yang disengaja, enggak ya, bukan seperti itu ya. Hanya kayak menyempatkan diri, oh aku lagi santai nih, aku lagi rehat nih, ya udah dijawab chatting kamu oleh dia misalnya, yang kayak gitu ya. Atau dia lagi nggak ada aktivitas sama pasangannya dia, ya dia mau beraktivitas sama kamu. Tapi tentu ya, dia pasti akan membatas-batasi dirinya dia sama kamu, gitu. Ya, nggak bisa dia dengan kamu itu tuh nggak bisa, karena malah di sini tuh ada yang membatasi kalian berdua, gitu ya. Jadi kayak misalnya ya, kalau seseorang ini tuh belum punya pasangan, katakanlah sampai saat ini kamu mengetahui dia masih single, tapi ada orang lain yang terlibat ini dalam hidupnya dia, katakanlah itu kayak ibunya dia gitu ya, atau ya kakaknya dia, atau ya omnya dia, tantenya dia, omanya dia, opanya dia, atau siapalah gitu ya, member keluarganya dia. Nampaknya kalau member keluarganya itu mengetahui bahwa ada jalinan kamu dengan si dia ini, maka member keluarganya dia itu tuh pasti akan melarang dia, ya, mencegah dia, nggak boleh dia deket sama kamu, gitu. Jadi kayaknya kalau Mari lihat, kamu bukan orang yang bisa diterima oleh dunia nyatanya dia, dunia sosialnya dia, nggak bisa. Kamu nggak bisa masuk dalam kehidupan sehari-harinya dia dengan intensitas yang panjang, yang lama, nggak bisa. Nah seperti itu. Dalam keseharian tidak bisa kamu menjadi prioritas. Seperti itu ya. Di saat-saat tertentu saja ya, dia mengingat kamu, ya, dia rindu sama kamu, dia mau berjumpa sama kamu, dia mau chattingan sama kamu. Hanya di saat-saat tertentu saja, bukan di setiap saat, di setiap waktu. Tidak bisa. Gitu ya. Istimewa, tetapi bukan istimewa dalam level selalu atau harus ada dalam hidupnya dia setiap saat, setiap waktu. Tidak begitu ya levelnya kamu di mata seseorang ini. Jadi tidak bisa dia tawarkan banyak hal gitu loh. Dari kamunya tuh tidak bisa. Nah jadi andaikan kalau kamu lihat, ish dia ya Ci, kalau aku nggak chatting dia nggak chatting lah, ya memang begitu. Kalau nggak aku ngajak dia berkali-kali ketemu, pasti tidak ada pertemuan. Ya memang begitu. Gitu ya. Atau yang kayak, aku tuh udah tunggu-tunggu dia Ci, aku udah nanti-nanti dia, udah beberapa lama ini loh Ci. Iya memang begitu ya. Memang kalau kamu mau koneksi sama dia, nggak ada lain, nggak ada jalan, nggak ada bukan ya. Maka memang kamu yang harus proaktif. Di situ posisinya kalau kamu mau bersama dengan seseorang ini. Jika kamu tidak siap dengan effort yang seperti itu,
pertimbangkan untuk membuka dirinya kamu pada seseorang yang bisa menerima ya konsepnya kamu yang demikian. Kamu ndak salah ya. Aku maunya dia begini, Ci. Aku maunya tuh kalau hubungan tuh begitu, Ci. Wajar, boleh. Gitu ya. Ndak usah kamu turunkan nanti apa aku terlalu berlebihan ya. Enggak usah. Segitu aja, gitu aja. Gitu ya. Hanya saja partnernya kamu untuk menjalankan konsep yang kamu mau, ya, partnernya kamu untuk memberikan apa yang kamu mau, itu yang kamu cari, gitu loh. Kalau dia kamu harapkan, enggak demikian yang bisa dia ikuti, ya, nggak mau dia ikutin kamu, seperti itu ya. Lain, butuhnya kamu sama butuhnya dia beda, pertimbangannya kamu dengan pertimbangan dia berbeda, sama-sama bagus, sama-sama baik, tapi ya ternyata bertolak belakang. Nah, demikian ya. Cari aja seseorang yang mau sesuai dengan keinginannya kamu. Nggak usah rumit-rumit. Jangan harapkan pohon mangga berbuah durian, jangan. Ini sekarang ya, metafornya hubungan kalian. Kamu bisa aja berharap pada pohon mangga biar dia mendatangkan buah durian. Sampai kiamat tidak kurang 1 menit ya, 1 detik, tidak akan bisa terjadi. Nah, seperti itu. Cinta tetap cinta. Jika kamu puas hanya mendapatkan rasa cinta ya, dan cinta itu tuh tidak mesti harus dia ekspresikan terus kepada dirimu, maka kamu pasti akan damai ya menjalani relationship ini. Tapi jika butuhnya kamu lebih daripada itu, tidak dia orangnya. Gitu ya. Pergi cari yang lain, buka dirimu pada yang lain. Orang ini tahan ini, menahan rasa cintanya dia sama kamu, tahan. Gitu ya. Karena pikirannya dia gini, kalau dia menunjukkan terus-menerus rasa cintanya dia sama kamu, kestabilan hidupnya dia bisa terganggu. Rutinitas sehari-harinya dia bisa terganggu. Kondisi dan keadaan hidupnya dia tanpa kamu bisa terganggu. Tidak mau dia terjadi perubahan dalam hidupnya. Mungkin ini tuh orang-orang dari Capricorn, dari Taurus ya, dari Virgo. Tidak mudah menerima perubahan ya. Tidak juga siap dengan gerak impulsif ya. Konsekuensi dari gerak impulsif nggak bisa. Orang ini cukup berhati-hati dalam hidup. Bersama denganmu ada tantangannya ya. Bersama dengan kamu ada tantangannya. Dan kalau boleh jujur, seseorang ini tuh bisa ya, dia menilai ya, kalau kalian membangun hubungan seperti pernikahan gitu ya, nanti hubungan pernikahan itu menurut dia bisa jadi itu tuh tidak sakinah mawaddah warohmah, bisa aja tidak seperti itu. Jadi ya ngapain juga untuk mempertimbangkan lebih lanjut ya, membangun komitmen yang lebih serius dengan kamu. Ini bisa berubah hubungannya jadi hubungan yang toksik. Kalau nggak kamu nanti nyakitin dia, dia nanti yang akan mengecewakan kamu. Jadi ya mendingan nggak usah, gitu dianya. Ya, di sana. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin untuk cari tahu apakah bacaan ini memang ditujukan untuk kamu atau bukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisial kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, pastilah ya hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja. Oke, baik, mari mulai dari inisial T. Ada tempe, ada P, ada pulang, E, ada emas, A, ada anugerah, D, ada dunia. Kemudian ada inisial L, ada lupa. Oke, masuk kita ke zodiak. Ada Cancer di sana, hadir Aquarius,
hadir energi Capricorn, Libra hadir, Scorpio energinya ada, Pisces ada, Aquarius lagi ini, Libra lagi ini, dan kemudian energi dari Leo menutup pembacaan kita kali ini ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.